warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladzi addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi amma ba'du. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, kita mlebet teng surat Tabat. Surat Tabat nggih. Surat Al-Lahab. Monggo sesarengan kita wa surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, surat Al-Lahab menika surat ingkang nomor 111. Cacah ayatipun menika namung gangsal nggih pendek. Bapak ibu sekalian ingkang kula hormati, ingkang sepisan surat nika wonten 3 nami, ada 3 nama. Yang pertama disebut surat Al-Lahab karena ada disebutkan Al-Lahab, Abi Lahabin nika setunggal. Ingkang angka kali disebat ugi surat Al-Masad karena ayat terakhir berbunyi hablum mim masad. Masad itu artinya serabut serabut kalung yang dikalungkan di leher. Nah, mangga insyaallah kita bahas. Ingkang angka 3 disebat ugi surat Tabat. Ingkang gambil menika surat Tabat. Jadi yang pertama surat Al-Lahab, yang kedua adalah surat Al-Masad, yang ketiga adalah surat Tabat. Okay. Bapak ibu sekalian ingkang kula hormati, asbabun nuzulipun, sebab-sebab turunipun menika. Saderengipun menika. Mekaten Bapak ibu sekalian. Pamanipun Kanjeng Nabi menika kathah. Pamanipun Kanjeng Nabi menika kathah nggih. Ning secara umum menika dibagi 3. Secara umum menika dibagi 3. Setunggal pamanipun
ingkang mlebet Islam nggih. Ingkang mlebet Islam lan napa nggih purun berjuang untuk kemajuan Islam. Nggih. Setunggal. Seperti siapa? Seperti Hamzah. Hamzah. Kalau Bapak Ibu tindak teng napa nimenipun teng Madinah, nanti di sana itu ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ada Jabal napa namanya? Jabal Romyah ya, kalau nggak salah. Mereka wonten makamipun Hamzah. Sebelahnya makam Hamzah sekarang dibuat sekolah. Naminipun Ma'al Madrasah Hamzah. Mereka wonten sekolah mereka dekat makamnya Sayyidina Hamzah. Nggih. Sinten malih ingkang kriteria pertama. Jadi masuk Islam dan berjuang untuk Islam. Satu Hamzah, yang kedua Al-Abbas, pamanipun Kanjeng Nabi menika, luar biasa nggih. Lajeng ingkang kalih mendukung Islam tapi mboten mlebet Islam. Piyambakipun mendukung Islam ning mboten mlebet Islam. Kados sinten? Kados Abu Thalib. Abu Thalib menika dugi sedanipun menika mboten mlebet Islam piyambakipun ning dukung. Ngaten nika. Lajeng ingkang angka 3 menika mboten mlebet Islam lan mungsuhi Islam. Nah nika salah setunggalipun menika Abu Jahal, Abu Lahab menika. Nah, dados wonten tiga kriteria pamanipun Nabi ingkang kathah menika nggih. Lajeng Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menawi tiyang-tiyang riyin menika nggih wonten 3 kenapa mereka itu memusuhi Nabi. Yang pertama itu karena Nabinipun, karena Muhammadipun. Satu karena Nabi Muhammad. Yang kedua itu karena nabinya. Nggih, karena nabinya. Yang ketiga itu karena Nabi dan Islamnya. Kita lihat. Nggih, terus wonten macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang itu memusuhi Islam? Itu bukan mesti karena Islamnya, tapi mungkin karena nabinya. Setunggal menika orang yang memusuhi Islam itu karena Muhammad. Kados asma mereka Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab menika tiyang Yahudi. Tiang Yahudi menika mboten purun mlebet Islam gara-gara nipun namung setunggal. Kenapa tidak masuk Islam? Gara-gara nabinya itu bukan dari orang Yahudi. Ngaten niku tok. Mboten dari orang Yahudi. Kok wis tak enten-enteni ngaten niku, kok nabine saka Quraisy. Nah, makanya semua Yahudi alasannya satu, karena nabinya bukan dari mereka. Dugi sak menika. Mengapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan Islam? Mereka karena Muhammad itu bukan dari golonganku. Ya Bapak-Ibu sekalian. Lajeng ingkang kalih wonten tiyang ingkang boten remen kali Islam ning sebabipun bukan karena Nabi Muhammad. Sebabnya karena Muhammad itu dianggap memecah belah suku Quraisy. Ya. Seperti siapa Pak Jamal? Seperti Abu Jahal. Abu Jahal menika remen sangat kali Kanjeng Nabi Bapak Ibu sekalian. Remen kali Kanjeng Nabi, seneng. Tapi piyambakipun boten seneng karena menurut beliau itu memecah belah napa nggih persatuan tiyang Quraisy. Niku Abu Jahal. Aslinipun seneng kali Kanjeng Nabi menika. Jadi kata tidak ada orang yang lebih baik daripada Muhammad atau nika. Abu Jahal menika. Ingkang angka 3 kenapa orang itu memusuhi Nabi Muhammad? Karena
karena Islam dan karena Nabi Muhammadnya sendiri. Ngoten nika. Contonipun sinten? Abu Lahab nika. Abu Lahab nika mun boten purun lebet Islam, tur memusuhi Islam. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian, mungsuh-mungsuhipun Kanjeng Nabi menika mboten wonten ditulis teng Al-Qur'an. Mboten wonten. Kecuali Abu Lahab nika. Kecuali Abu Lahab. Abu Jahal mboten wonten teng Al-Qur'an. Idza jaa Abi Jahal mboten wonten. Abu Lahab wonten Bapak Ibu sekalian karena kebangetan Bapak Ibu sekalian. Kelasipun menika sak nginggilipun Abu Jahal. Piyambakipun boten purun mlebet Islam lan mungsuhi Islam. Nanti insyaallah kita terangkan kisahipun Abu Jahal dan insyaallah kalau waktunya nyampe kita sampaikan bagaimana kematiannya Abu Lahab menika insyaallah nggih. Para ibu bapak sekalian ingkang kula hormati, apa asbabun nuzulnya? Sebab-sebab turunipun surat menika. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Setunggal dinten Kanjeng Nabi menika mekaten, pergi ke Gunung Sofa. Gunung Sofa menika celak kali Ka'bah nggih Pak nggih. Celak kali Ka'bah. Ngaten. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika mekaten, ya sobahah, ya sobahah, ya sobahah. Napa artinipun? Aduh, menawi cara sakniki menawi woro ngaten nika. Riyin zaman riyin menika rak dereng wonten sound system ngaten nika nggih. Dadi supaya suaranya kedengaran dari kemana-mana, maka naiklah gunung. Ngoten nika. Nika teknik komunikasi zaman rumiyin, ngoten nika. Naik ke Gunung Sofa. Biasanipun tiang-tiang Quraisy menika setunggal naik gunung, kemudian yang kedua itu buka baju. Buka baju. Loh kok kenapa buka baju? Ini menandakan penting banget. Nika menawi wonten suwanten ya sobahah menika penting Bapak Ibu sekalian. Pengumuman nah tenika kita nek zaman sakniki ngaten nika. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau naik ke Gunung Sofa kemudian ya sobahah, tapi bajunya tidak dilepas. Kalau orang Quraisy bajunya dilepas langsung ya sobahah ngaten nika. Setelah ngaten nika, ketika orang itu mendengar suara ya sobahah, menika semua itu pada datang. Bahkan suku kabilah yang tidak bisa hadir menika diwakilkan karena begitu pentingnya arti undangan menika. Diwakilkan Bapak Ibu sekalian. Misalipun teng pundi ngaten nggih, teng mriki ngaten nggih. Woro ngaten nika. Dari RT 7, RT 6, RT 5 ngaten nika. Oh saya nggak bisa misalipun ngaten nika. Tolong diwakilkan ada informasi apa ngaten nika. Niku pentingipun kata ya sobahah zaman rumiyin menika. Nek sakmenika ora Pak Harjo nggih Pak Aryo. Assalamualaikum, sudah kedengaran beberapa RT nggih. Masya Allah ini efektifnya teknologi nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten teng tafsir disebataken di panjang saya bacakan. Setelah berkumpul kemudian Kanjeng Nabi ngendika araaitum an ukhbirakum anna khailan bil wadi. Setelah berkumpul maka Kanjeng Nabi ngendika, bagaimana pendapatmu? Andai dari sebelah sana itu ada khail itu pasukan berkuda, yang akan menyerang kamu. Apakah kamu mempercayai aku? Ngaten nika ngendikanipun Kanjeng Nabi. Kalau dari sana itu kita sedang berkumpul di sofa, terus kemudian Nabi ngendika, kalau dari sana itu ada pasukan berkuda, tentara berkuda yang akan menyerang kita, apakah kalian itu percaya?
Ngaten nika. Lajeng para kafir Quraisy menika ingkang dipun kempalaken menika tiang-tiang kerabat terdekat. Tiang kerabat terdekat. Jadi Quraisy menika rak sederekipun Kanjeng Nabi sedanten. Nggih. Setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 menika wa anzir ashiratakal aqrabin, ngaten, berilah peringatan kepada kerabat kalian yang kerabatmu terdekat, ngaten nika ngendikanipun Gusti Allah. Riyin Kanjeng Nabi menika dakwahipun menika rak delik-delikan, sembunyi-sembunyi, sir dakwah, datang ke rumah orang. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, ayo kita menyembah Tuhan Allah. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, bersembunyi-sembunyi karena memang takut. Karena memang takut. Tapi setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat kaliatus kawan welas, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan. Itu mulai pertama kali dimulainya dakwah jahar. dakwah terang-terangan, lalu kemudian Kanjeng Nabi minggah teng Bukit Sofa menika awalipun menika. Setelah mereka berkumpul, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, andaikan sebelah sana itu ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Akuntum musaddiquni, apakah kalian percaya kepada aku? Lajeng mereka menjawab, na'am, ya. Karena kami melihat kamu itu tidak pernah berbohong. Illa sidqan. Tidak pernah berbohong. Ngaten niku Bapak-Ibu sekalian. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadidin. Sesungguhnya aku ini pemberi peringatan. Pemberi peringatan yang nanti itu akan ada azab yang sangat dahsyat. Ngaten niku. Ngaten niku naming ngendika mekaten Kanjeng Nabi, fa inni nadhir. Saya itu memberi peringatan. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Nadhir menika asal katanipun mekaten. Wonten napa naminipun busur panah nika. Ingatan iki namanya apa Pak? Gandewo. Nek Jawa gandewo, nek bahasa Indonesia napa? Kayak gini. Lajeng wonten anak busur itu. Yang melengkung. Gandewo. Busur ya. Kalau yang ini anak busurnya ya, Pak ya. Nah, busur. Nadhir menika mekaten Bapak Ibu sekalian. Menawi wonten tiyang badhe manah kidang napa-napa nggih teng alas nika ada hewan terus kemudian mau dipanah nika mangke ngaten niki berbunyi sik ngaten nika. Mune Bapak yang ditarik menika niku bunyi nika disebut nadhir. Nadhir. Apa hubungannya Pak Jamal? Hubungannya kalau hewan itu mendengar suara itu berarti dia itu harus siap-siap pergi. Ngaten nika. Berarti menawi wonten tiyang sebagai nadhir, orang itu harus siap-siap dengan menerima peringatan menika. Peringatan ini pun yang memberi peringatan sinten? Kanjeng Nabi. Yang dikasih peringatan sinten? Tiang-tiang Quraisy. Fa inni nadhirun, sesungguhnya saya itu pemberi peringatan. Ngaten nika. Berarti orang-orang itu harus siap. Ini loh besok itu nanti akan ada kiamat, besok itu ada surga, ada neraka. Kok mboten siap-siap? Nah, ngaten maksudipun. Berarti memang orang itu dipersiapkan untuk menghadapi dunia setelah meninggal, menghadapi kehidupan setelah meninggal menika. Niku ingkang disebut nadhir Bapak Ibu sekalian. Fa inni nadhirun baina yadayya, ngendikanipun Kanjeng Nabi, baina yadaya adzabin syadid, nanti kamu itu akan ketemu dengan azab yang ngeri, azab yang dahsyat ngaten nika. Lajeng wonten tiyang ingkang datang kepada Nabi ngaten nika. Tabballaka
tabbalaka sairul yaum. Ngoten nika. Celaka kamu Muhammad. Alihada jama'atana. Apakah karena kayak gini saja kamu kumpulkan kami ngaten nika. Ingkang ngendika sinten? Abu Lahab. Alihada jama'atana, karena perkara kecil kayak gini aja kamu kumpulkan kami ini. Tabbalaka sairul yaum. Celaka kamu sepanjang hari. Ngaten nika. Lajeng karena dia sudah tabbal menika ngaten nika. Celaka. Nganggo tangan, pakai tangan. Tabbalaka Muhammad sairul yaum, sepanjang hari. Karena faktor ini saja kamu mengumpulkan kami. Ngaten nika. Lajeng turunlah surat menika Bapak Ibu sekalian. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ngendikanipun Gusti Allah. Ingkang ngendika Gusti Allah lajeng turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita melebat ayat setunggal Bapak. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa disebutkan tangan yang celaka? Berarti kakinya enggak celaka, kepalanya enggak celaka. Maksudipun tangan menika inggih punika juz'un bimakna kullun. Naminipun menika nek bahasa Arabipun sebagian tapi dimaknai seluruhnya. Jadi tidak cuma tangan mawon ingkang cilaka menika, tapi seluruh tubuh Abu Lahab itu celaka. Tabat celaka. Yada niku aslinipun yadaini nggih. Abi Lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Nggih. Celaka. Kenapa celaka? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak bermanfaat, tidak berguna, anhu darinya, maluhu harta bendanya, wa ma kasab, dan apa yang diusahakan. Ngaten Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab menika piyantunipun menika hebat, keturunan orang hebat, kaya raya. Piyantunipun menika piyantunipun ganteng, gede dhuwur. Lahab menika arti atosipun menika gejolak api. Gejolak api menika wonten obong-obongan ngaten nika teng inggil menika. Warnanipun apa? Warnanya merah. Mukanya Abu Lahab itu merah bersih ngaten nika. Karena memang orang kaya. Orang kaya piyambakipun menika Bapak Ibu sekalian. Dari keturunan orang kaya, piyambakipun nggih kaya ngaten nika. Pikantuk garwa menika asma Arwa. Arwa binti Harb menika. Arwa menika nggih sami Pak Harb menika besanipun mertuanya Abu Lahab menika nggih tiyang sugih, tiyang terpandang menika. Masya Allah. Arwa menika cantik. Cantik sangat Bapak Ibu sekalian. Mila disebat sebagai Ummu Jamil. Ummu menika ibu, Jamil menika cantik. Ning asma aslinipun menika Arwa. Arwa warna cantik menika disebut sebagai diberi gelar Ummu Jamil menika. Masya Allah. Kinten-kinten menika mun pas Bapak Ibu sekalian. Yang laki-laki itu ganteng, yang putri niku cantik. Setunggal nggih sugih niki nggih sugih, setunggalipun kedudukan sosialnya tinggi, kedudukan sosialipun tinggi, sami. Tapi dikatakan oleh Al-Qur'an tidak akan bermanfaat harta yang kamu kumpulkan dan kamu usahakan. Ummu Jamil menika kagungan kalung
kalung liontin napa nih saiki iki. Wis pokoke ngaten lah kalung sing awis ngaten nika. Piyambakipun sanjang kalung ini nanti akan aku jual. Nanti uangnya itu untuk menghalang-halangi dakwahnya Muhammad. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Terus mau menawi pinten yuto ngaten nika nggih. Napa semua Masya Allah hartanya itu mau dijual terus kemudian untuk membiayai ngalang-alangi dakwahipun Kanjeng Nabi. Piyambakipun menika mboten sanjang Muhammad kali Kanjeng Nabi. Ning nyebatipun muzammam. Nyebatipun muzammam. Kenapa menyebut muzammam? Muzammam menika artosipun menika kuwalianipun artosipun Muhammad. Muhammad menika artosipun terpuji, nek muzammam menika tercela. Nggih tercela. Terus menawi ngundang memanggil Muhammad itu mboten purun piyambakipun menika. Muhammad ngaten mboten purun. Gengsi piyambakipun menika. Mudzammam atau nika naudzubillah min dzalik tercela. Atau niku Bapak Ibu sekalian masyaallah. Naudzubillah min dzalik sampai bencinya seperti itu. Nggih. Makanya tadi saya sampaikan karena kebenciannya sangat-sangat tinggi, kemudian dia juga membenci, memusuhi Islam, makanya namanya itu abadi. Wonten tentang Al-Qur'an. Mboten badhe terhapus mereka. Tidak akan pernah terhapus. Ning diabadikan karena kejelekannya. Nyuwun ngapunten. Diabadikan dalam Al-Qur'an karena kejelekannya Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah min dzalik. Terus mereka Abu Lahab menika ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dzata lahab sayasla akan masuk naron api dzata yang mempunyai lahabin mempunyai gejolak menika piyambakipun menika ketika ayat menika turun Abu Lahab lan Arwa menika tasih gesang napa sampun sedo? Tasih gesang Bapak Ibu sekalian, tasih gesang. Disebutkan tabat celaka kamu Abu Lahab. Harta yang kamu kumpulkan tidak akan berguna. Kamu juga akan masuk neraka. Piyambakipun tasih gesang. Tasih gesang Bapak Ibu sekalian masih ada. Apalagi dan istrinya yang membawa hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Ini kita sih gesang. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya itu terkalung napa naminipun masad, ada kalung ya. Kalungipun dari serabut ngaten nika. Nanti banyak artinya nggih. Niki kita sih gesang Bapak Ibu sekalian. Ketika turun ini marahlah arwah. Marah Bapak Ibu sekalian. Beto watu, nggawa watu piyambakipun menika. Marane endi Muhammad? Mboten Muhammad nggih. Mana muzammam ngaten nika. Endi muzammam ngaten nika. Ketemulah dengan Abu Bakar. Ketemu dengan Abu Bakar. Hai Abu Bakar. Saya dengar temanmu itu ngomong gini ngaten nika. Maksudipun ayat menika. Iya, betul. Ngaten nika. Akan aku pukul mulutnya dengan batu ini. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Karena piyambakipun menika tiyang sugih nika sering ngece tiyang ingkang boten gadah. Termasuk ingkang boten gadah menurut piyambakipun menika Kanjeng Nabi. Akan aku pukul mulutnya dengan batu ini. Ngaten nika. Lajeng Abu Bakar menika ngendika mekaten. Hei Arwah, apakah kamu enggak tahu aku ini bersama siapa? Jengkel piyambakipun menika marah. Kamu jangan menghina aku. Saya tidak melihat siapapun di sampingmu. Ngaten nika. Padahal teng sampingipun Abu Bakar menika wonten Kanjeng Nabi. Piyambakipun ditutup kali Gusti Allah mboten mirsani Kanjeng Nabi, mboten tidak bisa melihat Nabi Muhammad.
Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa melihat. Padahal wonten ngaten niku. Mana Muhammad? Ngaten niku piye mbak wonten ten mriku Kanjeng Nabi menika. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini salah satu mukjizat Kanjeng Nabi nggih Bapak Ibu sekalian. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar heran. Loh, kok Kanjeng Nabi ki ono nang sampingku kok arwah ora iso enggak bisa melihat ngaten nika. Heran Abu Bakar menika. Terus kemudian Kanjeng Nabi ngendika bertanyalah Abu Bakar kepada Nabi, memang benar apakah dia tidak bisa melihat engkau ya Rasul? Benar, dia tidak bisa melihat aku. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian, tidak bisa melihat. Ya Allah, ini mukjizatipun Kanjeng Nabi ke. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dia akan dimasukkan ke neraka. Ketika ayat ini turun, Abu Lahab dan istrinya itu masih hidup. Makanya kemudian marah ngaten nika. Riyin Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab lajeng arwah garwanipun menika nate besanan kali Kanjeng Nabi. Nate besanan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya itu besanan. Putranipun ingkang asma Utbah dan Utaibah menika dipun nikahaken kalih putrinipun Kanjeng Nabi. Dados besan ngoten nika. Ingkang asma Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah, kemudian Ummi Kulsum dinikahkan dengan Utaibah. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kenapa dinikahkan? Karena senengnya dengan Nabi Muhammad. Saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah terang-terangan menika. Seneng Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad menika saderengipun lahir menika Abu Lahab salah satu orang yang senang. Salah satu orang yang senang nanti akan datang dari orang Quraisy itu orang ngaten niku. Seneng piyambakipun menika. Sampai kemudian Kanjeng Nabi besar-besar dan seterusnya punya anak dan seterusnya menika ngisami lajeng dipun nikahaken. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Dipun nikahaken. Tapi setelah mendengar ayat ini, kemudian arwah itu bilang sama anaknya, dan Abu Lahab juga sama, hai anakku, kamu akan berpisah dengan aku. Kita akan berpisah kalau kamu tidak menceraikan istri-istrimu. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, diken dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya manut putranipun menika Utbah dan Utaibah menika menceraikan. Singkat cerita diceraikan. Tapi mekaten dasar nyuwun ngapunten, Abu Lahab menika jahat dan kebenciannya itu menggebu-gebu kepada Rasul mekaten. Sanjang mekaten kalih putranipun. Nanti kamu pulangkan istrimu itu. Pulangkan itu tegesipun diceraikan ya. Dipulangkan istrimu itu. Tapi ingat, sebelum kamu pergi, ludahi Muhammad. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nyun ngapunten didoni. Didoni niku mboten sakit fisik nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Masya Allah. Lajeng kemudian salah setunggalipun ingkang nami Utaibah menika, ingkang garwanipun menika Ummi Kulsum menika datang kepada Nabi bilang begini, demi bintang yang tenggelam, demi bintang yang terbenam, hari ini aku kafir. Oh, teniku Bapak Ibu sekalian, Utbah menika lajeng nyun sewu meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Diludahi Bapak Ibu sekalian. Diludahi Kanjeng Nabi menika oleh menantunya. Oleh menantunya lha pripun menika? Ya Allah. Diludahi. Menurut riwayat ludahnya itu tidak sampai ngenai badan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana perasaan panjenengan kinten-kinten? Nek wonten mantu kok
Nggih ngaten nika, cobi masyaallah. Mboten wonten sing cobaanipun kados Kanjeng Nabi ngaten nika panjenengan mboten wonten. Mantu kok ngidoni. Kemudian muncullah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Dungo Kanjeng Nabi Bapak Ibu sekalian, ya Allah kuasakan dia anjing nyun sewu. Kanjeng Nabi ngendika anjing nika. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah kuasakan kepada dia anjing dari anjing-anjingmu ya Allah. Kanjeng Nabi ngendika anjing loh nika. Untuk yang seperti ini. Allahumma sallit ya Allah kuasakan kepada dia anjing min kilabik dari anjing-anjingmu. Ngoten nika Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, Abu Lahab menika walaupun kafir, walaupun memusuhi Kanjeng Nabi, tapi nek Kanjeng Nabi ndonga ajrih piyambake wedi Bapak Ibu sekalian. Wah, ojo-ojo tenanan nih, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, Abu Lahab menika lah bisnismen nggih. Bisnismen. Berangkatlah ke Syam bersama dengan anaknya yang meludahi niku wau. Nami Utaibah. Sampai di sebuah tempat di suatu tempat menjelang sampai ke negeri Syam. Negeri Syam niku sekitar Palestina, Yordania nggih Pak nggih. Sekitar Yordania, Palestina mriko. Berkemah ceritanipun karena mungkin sudah malam ngoten nika. Berkemah. Tapi karena Abu Lahab itu percaya dengan doanya Nabi, ketar-ketir kali donganipun Kanjeng Nabi, maka kemudian sang anak menika ditaruh di tengah. Kemudian pinggiripun menika karyawan-karyawanipun dilindungi oleh karyawan-karyawanipun Bapak Ibu sekalian. Supaya jangan-jangan nanti malam itu ada anjing yang dari doanya Kanjeng Nabi menika ngaten nika pun ketar-ketir piyambakipun menika. Dibuat napa nggih? Barikade nggih. Napa pokoknya supaya Utaibah menika aman. Ngaten nika critanipun menika. Singkat cerita, dalu menika wonten singa. Ada singa yang datang malam itu boten mendet karyawanipun. Ning ingkang dipendet niku ingkang teng tengah. Utaibah menika dipangan Bapak Ibu sekalian, dimakan dioyak-oyak ngoten niku di pokoknya sampai disobek-sobek sampai mati di situ. Utaibah menika. Sebelum meninggal Utaibah bilang, bukankah aku bilang bahwa Muhammad itu adalah jujur. Ngoten niku piyambakipun menika. Sebelum sampai nyawanya itu meninggal menika. Artinya sebetulnya dia juga membenarkan Kanjeng Nabi sakjanipun menika. Nika Utaibah Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Lajeng setunggalipun nami Utbah. Utbah menika mboten mlebet Islam. Lajeng mlebet Islamipun mangke sak sampunipun Kanjeng Nabi tindak teng Mekah piyambakipun nembe mlebet Islam. Nggih, mlebet Islam ingkang putra mbajengipun Abu Lahab. Nika mlebet Islam. Masuk Islam. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, sinten wau Ummi Kulsum lan Ruqayyah menika. Jadi Ummi Kulsum dan Ruqayyah itu yang akhirnya dicerai itu belum pernah ketemu, nyun ngapunten, belum pernah berkumpul dengan suaminya. Itu kemudian dicerai mereka. Kemudian nanti akan dinikahi oleh orang yang mulia, inggih menika Utsman bin Affan. Dua-duanya Pak Jamal, dua-duanya. Tapi waktunya mboten sami. Satu dulu Ruqayyah nikah dengan Utsman bin Affan.
Ternyata Ruqayyah umurnya tidak panjang, meninggal. Kemudian Utsman bin Affan menikah lagi dengan Ummi Kulsum, dengan adiknya. Makanya ada 2 putranya Nabi yang nikah dengan Utsman. Makanya Utsman diberi gelar Dzunurrain, mempunyai 2 cahaya. Niku gelaripun Utsman bin Affan. Bapak Ibu sekalian, ingkang kula hormati tukipun niki wau nggih. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yaitu Arwa bin Harb hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ada 2 arti Bapak Ibu sekalian ingkang sepisan. Yang pertama artinya memang betul-betul membawa kayu bakar. Nah, cobi Bapak Ibu mang penggali, orang kaya, cantik, punya kedudukan sosial, piyambakipun menika gelem nggawa kayu bakar untuk mencelakakan Nabi Muhammad. Didamel jugangan Bapak Ibu sekalian, diisi namanya duri, diasi duri, supaya nek Kanjeng Nabi liwat menika mlebet teng mriku lajeng kenging. Nah, itu Ummu Jamil. Arti yang pertama memang membawa betul-betul membawa kayu. Demi apa? Demi mencelakakan musuhnya dalam tanda petik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ingkang ngokali ingkang disebut hammalatul hatab menika mboten tenanan gawa kayu. Ning piyambakipun menika menyebarkan hoax, berita bohong, fitnah niku ingkang disebut hammalatul hatab. Oh, mudzammam ki penyihir, ngaten nika. Mudzammam menika tukang ngapusi, ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Abu Lahab menika mekaten salah satunya. Kata tiang-tiang ingkang badhe nemui Kanjeng Nabi dari luar kota, dari luar negeri menawi ngaten nggih. Tapi selalu dihadang kali Abu Lahab. Jadi saderengipun mlebet teng dongkelan kauman, sampun dijujuk teng mriku teng keloran, menawi nggih dihadang kali Abu Lahab ngaten nika. Arep ngendi? Ngaten nika. Arep nang Muhammad. Ora sah wae. Muhammad ki ngaten iki. Ngaten nika. Dia itu tukang sihir, dia itu pembohong. Ulang lagi. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Kathah tiyang ingkang dados pun diadang rumiyin. Dia orang yang tadinya mau beriman kepada Nabi Muhammad mboten sida. Wangsul malih ngaten nika. Iku salah satu yang disebut sebagai ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Harta dan usaha dia itu tidak akan pernah bermanfaat. Nggih. Fi jidha hablum mim masad. Fi jid menika teng mriki. Jid menika unuk menika leher. Di lehernya hablun ada tali min dari masadin niku serabut. Dados mekaten Bapak Ibu sekalian. Menika nggih wonten mufassir benten-benten mengartikan. Ada yang mengatakan bahwa kenapa dia itu diberi kalung dengan kalung serabut. Serabut menika napa nggih? Jawi nika. Anu sepet nika nggih. Nggih, kalung ning sapa sepet nika lho, Bu. Ijuk-ijuk ngaten niku, dados nggih gatel canipun nggih. Gatel. Kenapa? Karena waktu dia hidup kaya raya, kalungnya itu diniatkan untuk membiayai, menghalangi dakwah Rasulullah. Maka kemudian nanti di akhirat dia diberi kalungipun boten kalung emas, kalungipun saking serabut setunggal artosipun. Ingkang kali kalungipun menika boten serabut, tapi kalungipun gedhi. Api neraka. Naudzubillah min dzalik, nanti dikalungkan kalung api neraka. Maka kemudian
arwah menika begitu benci setelah ayat menika turun. Setelah ayat ini turun, oh itu aku kae sing dimaksud ngatane iku wa mraatuhu hammalatal hatab. Mun krasa piyambakipun menika mila niku mau mendhet watu. Nah, mau dipukulkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Pripun akhir dari kehidupan Abu Lahab menika. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, Abu Lahab menika meninggalipun menika wonten penyakit. Wonten penyakit piyambakipun menika. Suatu ketika setelah perang Badar menika, kaum muslimin menang. Nggih. 70 orang kaum musyrikin menika ditawan. Dan 70 lainnya itu meninggal. Maka kemudian Abu Lahab menika marah. Piyambakipun mboten nderek perang. Bapak Ibu sekalian, ning mbayari tiyang. Nah, kowe wae sing mangkat. Oh, wong Islam ku nggur titik. Ngoten niku ngece Bapak Ibu sekalian. Kok ya paling kalah ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ngongkosi tiyang lajeng ingkang mangkatnya tiyang menika. Nah, ternyata begitu mendengar bahwa kaum mereka itu kalah, kemudian mereka marah Abu Lahab menika. Ketemulah dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan menika kados temriki menika bupatinipun tiyang Quraisy. Nggih. Pemimpinnya orang Quraisy menika Abu Sufyan menika. Hai Abu Sufyan, benar enggak apa yang terjadi di sana sebetulnya? Abu Sufyan melihat dengan kepala sendiri, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Turun pasukan berkuda putih-putih dari langit dan kami tidak bisa melawan. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada pasukan malaikat niku. Oh. Nah, begitu mendengar seperti itu, wonten naminipun Abu Rafi. Abu Rafi menika sanes bakul sayur. Abu Rafi menika salah seorang pelayan, pelayanipun Abu Abbas Al-Abbas menika. Sampun mlebet Islam, piyambakipun menika sudah masuk Islam, lajeng itu adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu kaum muslimin. Budak kok ngomong ngaten niku teng ngajengipun Abu Lahab ditempiling. Wah, kali piyambake mriku. Wah, ngaten niku. Ditempiling Bapak Ibu sekalian. Nggih. Lajeng napa? Budak nika nginggil majikanipun nika naminipun Ummu Fadil. Ummu Fadil menika, kamu laki-laki beraninya kalau tuannya enggak ada. Ngoten nika. Lajeng piyambakipun menika mendhet watu. Ummu Fadil menika mekaten. Garwanipun Abbas. Abbas menika pamanipun Kanjeng Nabi. Dados Ummu Fadil menika napa nipun? Bulik nggih. Dan bulikipun Kanjeng Nabi nggih Ummu Fadil menika mendhet watu dipukul teng Abu Lahab tong ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Lajeng parah piyambakipun wonten wani nglawan wong kali perempuan to. Lajeng wangsul ngaten nika. Ternyata Bapak Ibu sekalian bekas pukulanipun menika dados bisul nanah. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Dados nanah boten mantun-mantun. Wonten setunggaling riwayat nyebataken sak sampunipun dipukul 7 dinten menika piyambakipun pecah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya Allah, azab saking Gusti Allah mekaten. Tidak ada orang yang berani mendekat ke Abu Lahab menjelang kematianipun. Kenapa? Ambunipun Masya Allah, ambu Bapak Ibu sekalian, bau keluar bau busuk ngaten nika. Istrinya menghindar.
anaknya nggih mboten purun Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian nyuwun ngapunten dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggallah dia di rumahnya ceritanya. Kemudian setelah meninggal boten purun ingkang memandikan, boten wonten. Tidak ada orang yang mengkafani dan tidak ada orang yang mau ngangkat jenazahipun. Nyuwun sewu, meninggalipun menika, dikuburipun menika kados panjenengan ngubur tikus. Digutik ngoten niku Bapak. Ngoten niku panjenengan ngubur tikus lak mboten dikaten niku to. Ngangge menggunakan kayu terus kemudian diglundung kayak ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Itu meninggalnya Abu Lahab. Jadi kira-kira di depan rumah ngoten niku didamel jugangan ngoten niku. Begitu di motor melebet Bapak Ibu sekalian, dilemparkan menggunakan batu, dibalang angge watu Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian masuk dan dipun diuruk angge watu ngoten niku. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah, sampai meninggalnya pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab menika. Nanti di akhirat pun saya lana ron Zatalahab. Sudah di dunianya dihinakan, meninggalnya penuh dengan penyakit, kemudian tidak ada orang yang mau mendekati, kemudian meninggal di menurut sebuah riwayat dia itu meninggal 3 hari, kemudian selama 3 hari menika mboten purun tiyang nika memakamkan. Jadi baunya itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ngangge gudik ini kok. Nah, digudik masukkan ke liang lahat, terus kemudian dari kejauhan. Mboten wonten ingkang purun mendekat, mboten purun. Karena khawatir menular. Khawatir menular, naudzubillah, naudzubillah. Itu dari pukulannya Ummu Fadil. Membengkak besar dan kemudian menjadi bau yang tidak tertolong baunya nih pun mereka. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kesimpulanipun jadi ada orang-orang yang memang tidak hanya hidup di saat itu, tapi mungkin juga hidup di era sekarang. Orangnya itu secara sosial, status sosialnya tinggi, kemudian juga kaya, kemudian juga terpandang bagus, orangnya ganteng atau nikah, tapi memusuhi Islam. Memusuhi Islam Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya di zaman itu, mungkin di zaman sekarang juga ada seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya dia mengatakan saya benci Islam, tapi kemudian dibiayai dari hartanya. Tidak hanya hartanya Bapak Ibu sekalian, disokong oleh istrinya. Istrinya itu seia sekata, sehidup semati betulan. Tentunya makai sarang, teneroko sarang. Masuk nala. Itu orang yang sehidup semati leres ini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita itu kan tidak sehidup tapi semati mboten purun. Ya Allah, dibiayai oleh hartanya, didukung oleh istrinya beserta anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin barangkali juga ada di era-era sekarang orang-orang yang benci, kemudian dukungan hartanya sangat luar biasa. Tidak hanya hartanya tapi keluarganya juga mendukung. Tapi Allah katakan bahwa tidak akan pernah bermanfaat yang seperti itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat, hanya habis di situ saja. Saya selana ronzatalahab, dia yang seperti itu sudah jelas-jelas masuk neraka. Hebatnya itu, jadi ayat ini turun ketika beliau berdua itu masih hidup. Maka kemudian beliau itu marah luar biasa. Bukan diberi peringatan untuk segera bertobat, tapi justru malah marah. Malah marah Bapak. Dia lingke malah mboten purun ya Mbak Ibu mereka. Malah marah nggih. Saya selana ronzatalahab wa imra'atuhu hammalatul hatab, dukungan dari istrinya
untuk ikut bersama dengan suaminya, nggih, fi jidha hablum mim masad, yang nanti istrinya itu akan mendapatkan kalung, karena kalungnya di dunia yang bermakna perhiasan nanti juga akan diberi kalung di akhirat, yaitu kalung berupa api, kalung yang berupa masad, berupa serabut. Wallahu alam, kita tidak tahu nanti seperti apa, tapi jelas ayatipun mekaten. Bapak Ibu sekalian, pelajarannya bagi kita untuk tetap berhati-hati terhadap harta, terhadap kedudukan, terhadap keluarga dan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai kemudian merasa kemudian harta ini adalah milik aku karena ini adalah hasil pekerjaan aku, tapi kemudian tidak mau disedekahkan. Istri, anak juga seperti itu, ini adalah dukungan aku, tapi kemudian tidak pernah mengajak kita semuanya untuk jalan kebaikan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mekaten surat Al-Lahab yang insya Allah sudah sangat hafal di kita semuanya, nggih. Mudah-mudahan wonten ingkang saged dipun pendet maknanipun. Kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.